Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Ada video terbaru dari Pak Pendeta yang terhormat MBM ya. Tapi saya bermaksud menanggapi bukan untuk Pak MBM pertama-tama, bukan untuk Pak MBM. Saya bukan tipe orang yang suka ad hominem. Saya lebih suka membahas gagasan daripada orangnya. Orangnya tidak penting amat sih. Jadi, tapi orang Katolik itu penting, makanya saya berjuang untuk memberikan tanggapan ini. Oke, ini kita langsung to the point ya, tidak usah ambil satu persatu bahasanya, termasuk bagaimana pendeta mencoba mengutip Immanuel Kant dengan kabur, karena saya yakin dia sendiri tidak mengerti Immanuel Kant. Oke ya, let's go, vamonos. Nanti kita tunggu tanggapan dari Patrice Smith dan Deki Gadas untuk mendukung MBM. Kaum Calvinis ini saling mendukung dalam kesesatan ya. Oke. Saya mau membahas MBM berulang kali menyebut dua istilah yang saya apakah dia mengerti atau tidak kita juga tidak tahu ya. Jadi maksud saya mari kita bicara pelan-pelan ya, seperti menjelaskan kepada seorang anak yang keras kepala, tapi kali ini anak itu memakai jubah pendeta dan rajin teriak metafisika, padahal belum pernah duduk di kelas filsafat formal satu semester pun. Ya benar kan Pak Pendeta, langsung teologi dan langsung sola scriptura kan. Jadi mari kita lihat. Yang pertama, ontologi dan epistemologi itu dua hal berbeda. Jangan disop biar jadi satu kuah. Pertama-tama, kita harus bantu Pak Pendeta MBM memahami dua kata besar yang dia suka pakai itu, ontologi dan epistemologi. Ontologi itu membahas apa yang sungguh-sungguh ada. Dia bicara soal hakikat realitas, seperti apakah Tuhan itu sungguh ada, apakah dia satu atau tiga, apakah Allah adalah kasih. Nah itu ontologi. Kalau epistemologi itu membahas bagaimana kita tahu tentang hal-hal itu. Misalnya, bagaimana kita tahu bahwa Allah itu kasih? Lewat wahyu, akal budi, atau cuma katanya? Nah, kalau Pak MYM bilang, dan berulang kali dalam videonya dia bilang, Allah Kristen dan Allah Islam berbeda secara ontologis titik. Tapi dia tidak bisa menunjukkan secara epistemologis bagaimana dia tahu hakikat Allah Islam. Maka itu namanya melompat pagar filsafat tanpa surat izin. Ya, itu seperti anak TK yang tiba-tiba bilang, Tuhan di agama lain itu palsu. Lalu saat ditanya, bagaimana kamu tahu? Dia jawab, pokoknya beda, karena di Alkitab bilang Tuhan itu Tritunggal. Nah, bagaimana kamu bisa tahu bahwa Allah agama lain itu tidak Tritunggal kalau kamu sendiri tidak pernah belajar bagaimana mereka memahami Tuhan? Apa yang mereka pahami tentang Tuhan? Itu apakah Pak MIM sudah belajar itu? Lalu kita harus jujur ya, Protestan memang sering campur aduk ya, karena mereka mau klaim kebenaran tapi tidak mau jalan filsafat. Satu kenyataan pahit yang Pak MYM harus telan, meski pahitnya bisa sampai ke sumsum tulang denominasi, adalah ini. Posisi Protestan secara sistematis memang mencampur adukan ontologi dan epistemologi. Ya, Diki baru saja selesai dengan kuliah kuah kosongnya. Kenapa? Karena mereka ingin bilang Allah yang benar hanya Allah Tritunggal, tapi sekaligus juga manusia bisa punya kesadaran tentang Allah meskipun dia non-Kristen. Nah, lalu mereka akan kutip Calvin soal sensus divinitatis, lalu Alvin Plantinga soal properly basic beliefs. Ya. Tapi lupa bahwa ini bukan lisensi untuk membuat klaim ontologis absolut atas Tuhan orang lain tanpa dasar epistemologis yang kokoh. Mereka ambil kesimpulan ontologis bahwa Tuhan yang disembah Muslim itu bukan Tuhan yang sejati, tapi dasarnya hanya asumsi teologis, karena mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan, bukan? Padahal dalam epistemologi, itu cuma menunjukkan ketidaksempurnaan pengetahuan, bukan ketidakhadiran realitas. Ya kan Pak Pendeta? Analoginya seperti ini Pak Pendeta. Kalau anak kecil menggambar ayahnya dengan tangan 4 dan mata 1,
Itu bukan berarti ayahnya makhluk lain. Itu cuma berarti pengetahuan si anak tentang ayahnya itu yang keliru. Tapi yang dia gambar tetap ayahnya, walaupun salah paham. Sampai sini bisa paham analogi ini, ya. Dia gambar itu, dia menggambarkan ayah, tapi tangannya 4, matanya 1. Nah, itu bukan ayah yang dia gambar, itu makhluk lain, bukan. Karena kalau begitu berarti dia punya 2 ayah. Ya, tidak kan? Itu hanya berarti bahwa pengetahuan tentang ayahnya yang keliru. Yang digambar tetap ayahnya, walaupun salah gambar, salah paham baru salah gambar. Belum paham juga. Katolik tidak campur aduk, bro pendeta. Kami tahu mana level pengetahuan dan mana level esensi, gitu. Dalam tradisi Katolik dan filsafat realis klasik, kami membedakan dengan rapi. Esensi Allah itu hanya bisa diketahui dengan terbatas melalui pewahyuan dan analogi. Itu Thomas Aquinas menjelaskannya melalui analogia entis. Sementara pengetahuan manusia itu terbatas, tapi bisa bertumbuh lewat wahyu, akal budi, dan rahmat. Jadi, ketika Katolik bilang, Allah yang disembah dalam agama-agama monoteistik tetap satu dan sama secara ontologis, meskipun manusia mengenalnya secara tidak lengkap dan bahkan keliru. Itu bukan kompromi, Pak. Itu kerendahan hati epistemologis yang realistis. Kami tidak menuduh Allahnya beda hanya karena manusia berbeda memahaminya. Ya. Sementara Protestan seperti Pak MYM ingin menyimpulkan karena beda pengenalan maka beda Allahnya. Itu jelas campur aduk epistemologi, cara tahu, dan ontologi, apa yang ada. Jadi siapa yang sebenarnya mencampur aduk? Karena beda pengenalan maka beda Allahnya. Itu campur aduk epistemologi dan ontologi. Ada lompatan logika dari gejala ke esensi, dan tentu saja tidak akan lolos ujian filsafat metafisika dasar semester 1. Nah, terimalah Pak Pendeta, kami paham semangat Anda Pak Pendeta MYM, tapi Anda harus terima satu kenyataan. Anda bukan sedang memisahkan metafisika dan epistemologi. Anda justru memperkosa keduanya dan mencampurnya dalam mangkuk retorika yang penuh amarah. Jadi, daripada terus maki bodoh sambil mengulang istilah yang tidak Anda pahami, lebih baik Anda duduk sebentar, buka Summa Theologiae, dan pelajari bagaimana gereja mengajarkan kita membedakan antara yang kita tahu, bagaimana kita tahu, dan apa yang sungguh-sungguh ada. Ya. Karena filsafat itu bukan supaya terlihat pintar di video, Pak, tapi untuk menghindari kebodohan dengan cara yang elegan. Jadi kalau Pak ingin saya bantu, saya bisa buatkan bagan sederhana ontologi versus epistemologi seperti untuk sekolah minggu teologi. Saya bersedia gratis, tidak perlu Pak mencaci maki dulu tanpa otak. Masa kalau saya tidak punya otak kok Pak bisa berlama-lama berkhotbah kepada orang lain? Itu maksudnya apa? Kira-kira maksud terdalamnya apa? Nah, sekarang kita naik satu level lagi dalam analisis. Masih dengan sabar, kita mau sajikan kopi pahit tanpa gula kepada pendeta yang tersesat dalam labirin logika. Poin intinya seperti ini. Kalau Protestan mengklaim sola scriptura, ingat itu prinsip Protestannya, bahwa hanya kitab suci yang menjadi otoritas tertinggi. Kok bisa mereka bicara tentang wahyu umum? Apa dasar otoritatifnya? Wahyu umum itu kan bukan tertulis dalam kitab suci, bukan? Nah, mari kita uraikan. Yang pertama, sola scriptura dan kontradiksi bawaan. Sola scriptura adalah prinsip bahwa hanya kitab suci yang merupakan otoritas final dan tertinggi dalam soal iman dan moral, bukan? Apakah ini instrumen? Coba. Tapi kemudian muncul doktrin wahyu umum. Semua manusia punya pengetahuan umum tentang Allah melalui ciptaan, hati nurani, dan akal budi, bahkan tanpa kitab suci, bukan? Pertanyaannya, kalau satu-satunya otoritas yang sah dan final adalah Alkitab, bagaimana Anda bisa menyatakan keberadaan wahyu umum yang tidak bersumber dari kitab suci? Ini menciptakan kontradiksi internal. Jadi, jika kitab suci adalah satu-satunya sumber otoritatif, maka wahyu umum tidak boleh menjadi sumber yang sah. Tapi jika wahyu umum diakui sebagai sumber kebenaran, maka sola scriptura gugur karena ada otoritas
kebenaran di luar kitab suci. Ini seperti Protestan berkata, kami hanya percaya pada peta resmi dari pusat. Lalu ketika ditanya arah, mereka menunjuk ke langit dan berkata, lihat saja tanda-tanda alam. Lah, kan berarti bukan cuma peta kan? Jadi wahyu umum itu anak haram epistemologis dalam sola scriptura. Kita bisa melihat lebih dalam wahyu umum, misalnya sensus divinitatis atau kesadaran alami akan Allah. Ini adalah bentuk pengetahuan di luar teks kitab suci, bukan? Tapi Protestan mengaku tidak mengandalkan tradisi, magisterium, apalagi pengalaman batin gereja. Lalu dari mana sumber validitasnya? Mereka akan berkata, kitab suci menyebut tentang wahyu umum dalam Roma 1:20, bukan? Baik, tapi Roma 1:20 hanya mengatakan bahwa manusia bisa mengenal Allah lewat ciptaan, bukan bahwa wahyu umum bisa dijadikan sumber doktrinal teologis. Ayat itu mendeskripsikan kondisi manusia, bukan menetapkan norma otoritatif di luar kitab suci. Dan lebih fatal lagi, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa pengetahuan umum itu benar kalau Anda juga percaya manusia telah jatuh dalam dosa dan akalnya rusak, total depravity? Lagi-lagi kontradiksi ya. Protestan bilang manusia telah jatuh total, tapi juga orang yang sama bilang manusia tetap bisa punya sensus divinitatis yang benar. Nah, dari sini kita lihat bahwa wahyu umum dalam teologi Protestan adalah anak tanpa silsilah, tidak ditopang oleh otoritas sola scriptura secara konsisten, tidak mampu berdiri sendiri karena harus disangkal oleh doktrin kejatuhan total. Akhirnya mereka mau punya dua kaki tapi tidak mau punya dua pilar. Protestan dalam banyak argumennya, seperti yang dilakukan MBM, berdiri di atas dua kaki epistemologis. Kitab suci sebagai wahyu khusus, wahyu umum, pengetahuan natural tentang Allah. Tapi mereka hanya mau mengakui satu pilar otoritas, yaitu sola scriptura. Itu seperti orang yang berdiri di dua batu, tapi ngotot cuma batu, satu saja yang sah. Kalau begitu yang satu lagi kamu pijak itu apanya, diapakan. Jadi saatnya jujur dan konsisten. Ini yang sering saya anjurkan. Kalau Protestan ingin jujur dengan sola scriptura, maka mereka harus menolak semua bentuk pengetahuan tentang Allah yang tidak berasal dari kitab suci, termasuk wahyu umum, sensus divinitatis, pengetahuan moral dari akal budi. Tapi jika mereka mengakui bahwa pengetahuan tentang Allah bisa datang dari ciptaan, akal budi, dan hati nurani, maka sola scriptura bukan satu-satunya otoritas, dan mereka harus menerima otoritas tradisi dan magisterium seperti yang Gereja Katolik ajarkan sejak awal. Jadi Pak Pendeta MBM dan kawan-kawan reform yang suka bicara tentang wahyu umum, silakan pilih sola scriptura atau akui bahwa Katolik benar sejak awal bahwa Allah dapat dikenali oleh manusia melalui ciptaan, hati nurani, dan akal budi. Dan itu berarti Anda harus mulai baca Thomas Aquinas, bukan cuma teriak Kant dan Calvin sambil salah kutip semua. Ya, kalau Anda bersedia, saya bisa bantu buat infografik juga berjudul Sola Scriptura versus Wahyu Umum, diagram kontradiksi Protestan, supaya umat awam bisa langsung paham bahwa yang kelihatannya reform itu ternyata reform tapi rapuh, ya, rapuh. Ya, mari saya tunjukkan beberapa kesalahan logika pendeta MBM. Jadi MBM video terakhirnya banyak sekali bersemangat mencaci Patrice Allegro ya. Dia berulang kali mengatakan seperti masa nggak punya otak, atau bentuk serupa kepada Patrice Allegro. Itu jelas serangan ad hominem ya, dan secara etis tidak bisa dibenarkan dalam diskusi teologis maupun filosofis apapun. Jadi Pak Pendeta sudah jatuh dan mendiskreditkan diri sendiri ya. Jadi ini ketika Anda mengatakan Patrice Allegro otak kosong, itu sebenarnya ad hominem murni ad hominem ya. Nah, apa itu ad hominem? Serangan terhadap pribadi lawan debat, bukan terhadap isi argumennya. Argumenmu salah karena kamu tidak logis, itu debat sehat. Argumenmu salah karena kamu nggak punya otak, ini jatuh panjang ke lubang ad hominem. Kenapa ini serius? Menyerang pribadi itu sama dengan menghindari argumen. Ketika seseorang bilang, masa kamu nggak punya otak? Maka itu dia tidak membantah argumen kamu, tidak menyajikan dalil balik, tapi mengalihkan diskusi menjadi serangan personal. Ini adalah tanda frustrasi dan inferioritas intelektual. Ketika argumen habis, yang tersisa hanyalah lemparan batu emosional. Nah, ini mencederai etika Kristen itu sendiri. So, Alkitab tidak mengajarkan kita untuk merendahkan orang yang berpikir beda.
menyerang martabat pribadi. Jawablah orang bodoh menurut kebodohannya. Amsal 26 ayat 5. Bukan berarti caci maki dia, tapi tunjukkan bahwa kebodohannya berbalik menimpa dirinya sendiri. Bukan tunjukkan bahwa dia tidak pantas berpikir. Aneh. Jadi jika MYM mengklaim sebagai pembawa terang firman, maka dia harus ingat bahwa menghina lawan bukan buah Roh Kudus, merendahkan orang lain bukan kuasa Injil, dan mengejek tidak punya otak justru menunjukkan bahwa kamu sendiri sudah kehilangan daya nalar. Pak Pendeta masih mau mengajar orang Protestan dong, kok saya ragu. Jadi Pak Pendeta, saya tidak tersinggung ketika Anda mengatakan saya tidak punya otak. Saya justru prihatin karena orang yang percaya kebenaran akan menyampaikan argumen, bukan cercaan. Kalau Anda benar, tunjukkanlah dengan penalaran, bukan dengan hinaan. Itu saja sudah cukup menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang panik. Ya, katanya pegang firman, tapi tanganmu sibuk melempar batu. Katanya penuh Roh Kudus, tapi mulutmu penuh caci maki. Kalau benar kamu punya terang, kenapa tak kamu gemetar waktu berhadapan dengan logika? Begitu ya Pak Pendeta. Lalu ada berikutnya, saya mau singgung kalian tentang penting juga ya untuk orang Katolik. Ini perlu disampaikan secara jujur, bukan untuk merendahkan, melainkan untuk menjelaskan mengapa argumen-argumen MYM itu tampak kacau secara logis dan tidak konsisten secara metafisik. Faktanya bahwa MYM tidak memiliki latar belakang filsafat formal. Ya, apa konsekuensinya? Tidak mampu membedakan level diskusi. Epistemologi tidak sama dengan ontologi, logika tidak sama dengan retorika, dogma tidak sama dengan argumen. Ya, ini yang paling penting. Akibatnya saat membantah filsafat, dia sebenarnya tidak tahu apa yang sedang dia bantah. Kemudian menggunakan istilah filsafat tanpa akurasi. Bicara soal metafisika, esensi pribadi, tapi tidak tahu bahwa semuanya itu punya muatan teknis yang harus dijelaskan. Akhirnya jadi logomasi, perang kata, bukan diskursus intelektual. Kemudian menolak filsafat, yang jelas-jelas Protestan itu anti filsafat, tapi menggunakan struktur argumen filsafat, menyusun dikotomi, premis, konklusi, implikasi ontologis, dan seterusnya, tapi tanpa pengakuan terhadap alat-alat berpikir itu sendiri. Ini seperti menolak kalkulus, tapi berusaha membuktikan fisika kuantum. Dalam dunia akademik ini namanya pseudofilosofi Injili. Berpura-pura mengulas hal metafisik tanpa landasan teknis, hanya berdasarkan perasaan spiritual, proof text Alkitab, dan kekuatan opini pribadi. Allah Islam dan Kristen berbeda secara metafisik, tapi tidak bisa menjelaskan apa itu metafisika dan apa perbedaan ontologis yang dimaksud. Nah, dalam tradisi Katolik atau patristik, sejak awal filsafat dan iman saling menyinari. Justinus Martir, Agustinus, Anselmus, Thomas Aquinas, bahkan Joseph Ratzinger, semua menyatukan iman dan akal budi. Karena kebenaran itu satu, dan akal manusia bisa sampai pada Allah sejauh ia dituntun dan dimurnikan. Maka, orang seperti MYM yang menolak filsafat tapi ikut bicara soal esensi dan natur Allah, seperti orang yang tidak bisa membaca peta tapi ngotot menunjukkan jalan ke Roma. So, kalau kamu tanya kenapa argumen MYM selalu terdengar muter-muter, jawabnya sederhana. Dia sedang mencoba membangun gedung kebenaran tanpa tahu fondasi logika dan tiang metafisika. Yang dia tahu, Yesus adalah batu penjuru. Tapi dia tidak tahu bahwa kamu tetap butuh kerangka untuk membangun rumah iman di atasnya. Jadi Yesus sang batu penjuru, oke, tapi butuh kerangka untuk membangun rumah iman kamu di atas batu penjuru itu. Ya, jadi itulah saatnya ketika orang tanpa filsafat bicara metafisika. Ini kasusnya MYM. Kenapa muter-muter ujung-ujungnya Patrice Allegro tidak punya otak? So, mari kita, ada pertanyaan yang mendesak ya. Yang dilakukan MYM itu bukan filsafat, bukan juga diskusi terbuka tentang kebenaran, tetapi pemberitaan dogma pribadi dalam format hitam putih, dibumbui dengan ad hominem yang konsisten terhadap lawan debat, terutama Patrice Allegro. Jadi ada tiga sisi. Yang pertama, MYM tidak sedang berfilsafat.
Apa yang dilakukan MBM? Dia menyatakan bahwa Allah Kristen berbeda secara metafisik dari Allah Islam. Lalu menolak diskusi filosofis dengan berkata, filsafat itu logika manusia. Kemudian menolak pendekatan metafisika karena dianggap merusak pewahyuan. Artinya, dia bukan sedang berargumentasi, melainkan mengajar dogma versinya. Lebih mirip dengan khotbah tertutup, bukan diskursus filsafat terbuka. Ya, dia jangan tertipu. Menggunakan istilah-istilah filosofis belum tentu sedang membuka diskursus filsafat. Jadi ciri khasnya biasanya klaim mutlak tanpa dasar logis, menyusun dikotomi palsu, kalau kamu tidak seperti saya, kamu salah total. Menolak filsafat tetapi pakai istilah filsafat sesuka hati, misalnya metafisik. Kemudian melabeli, bukan menalar. MYM tidak sedang mencari kebenaran bersama, dia sedang menciptakan pagar di sekeliling pendengarnya agar tidak berpikir terlalu jauh. Ya. Kemudian ad hominem ini senjata favorit saat argumen lemah. Ad hominem menyerang pribadi lawan, bukan isi argumen. Jadi bentuk ad hominem dari MBM terhadap Patrice Allegro itu jelas sekali ya. Kamu pintar logika tapi nggak ngerti iman. Keliru yang bilang filsafat itu perlu padahal tidak kenal Yesus. Kalian cuma romo dari Vatikan yang bingung dengan akal sendiri. Kalau kamu Katolik ya pasti bela Paus atau kamu sudah dikunci. Semua ini bukan argumen tapi serangan pribadi. Nah, kenapa Protestan terutama Injili fundamentalis ini sering ad hominem? Ini adalah warisan retorika reformasi dari Luther ke Calvin ke Revivalis. Gaya khasnya adalah retoris, penuh kemarahan dan personalisasi konflik. Ini persis dikopi oleh Dekingaras. Mereka meniru gaya para nabi, tapi kehilangan dasar logis para nabi, keadilan dan kebenaran, bukan retorika murka kosong alias kuah kosong. Kemudian ketidakmampuan mengangkat diskusi ke level filsafat atau sejarah. Saat argumen filosofis ditolak sejak awal dan kitab suci hanya dibaca secara literal, maka satu-satunya argumen yang tersisa adalah yang berbeda dari saya sama dengan sesat, jahat, tidak lahir baru. Maka perdebatan jadi seperti adu emosi dan Patrice Allegro jadi ancaman terbesar. Kemudian inferioritas intelektual yang disamarkan sebagai superioritas spiritual. Ya. Saya nggak perlu belajar filsafat, Roh Kudus langsung bimbing saya. Bisa dibaca seperti saya tidak mau diuji. Kalau saya kalah logika, saya menang roh. Ini semacam tameng spiritual terhadap semua bentuk kritik intelektual. Jadi MYM sebenarnya tidak berfilsafat, dia berkhotbah tentang dogmanya sendiri. Dia sering menyerang pribadi karena tidak punya kerangka logis filosofis yang cukup. Protestan Injili ini memakai ad hominem karena mereka menolak diskusi metafisik, mereka mewarisi retorika agresif dari reformasi, dan mereka merasa iman harus steril dari intelektualitas. Kalaupun intelektualitas yang dimaksud adalah mengutip orang-orang yang bisa mendukung dogma mereka. Jadi, kalau kamu tidak bisa lawan argumennya, lawan saya sebagai pribadi. Begitulah Protestantisme yang kehabisan logika berubah dari gereja reformasi jadi gerakan reaktif. Dari sola scriptura menjadi sola cela persona. Ya, jadi itulah mengapa ad hominem sering muncul dalam bahkan pendeta sebesar MYM. Besar apanya? Besar omong kosongnya. Dia memang karena omongnya kosong, maka saya harus tunjukkan bahwa omongnya memang kosong. Ya. Nah, ketika dia mati-matian mengatakan bahwa Allah Islam dan Allah Kristen berbeda secara ontologis, pernyataan ini tetap mengarah ke politeisme implisit atau inkonsistensi logis yang serius. Jadi konsekuensinya berat, Pak Pendeta. Pernyataan Anda itu berbahaya sekali ketika Anda mengatakan bahwa Allah Islam dan Allah Kristen secara ontologis berbeda. Ya. Beda, itu bahaya sekali ya. Saya mau tunjukkan konsekuensi logis dan metafisik dari pernyataan Anda bahwa yang bisa saya tangkap ya, Allah Islam dan Allah Kristen berbeda secara metafisik, berbeda secara ontologis. Ini bukan lagi soal salah paham atau epistemologi atau cara menyembah, liturgi atau penolakan wahyu hermeneutik, tetapi ini soal apa yang sungguh-sungguh ada. MYM, Anda mengatakan bahwa realitas ilahi yang disembah Muslim dan Kristen adalah dua entitas yang berbeda dalam keberadaan dan esensi.
konsekuensi logis dan metafisiknya politeisme. Dua Tuhan yang sama-sama real, Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam. Jika A dan B berbeda secara metafisik, maka mereka tidak identik dalam esensi. Maka tidak mungkin satu realitas yang sama. Jadi implikasinya ada dua entitas ilahi. Kalau Allah Islam bukan Allah Kristen karena beda substansi, maka either Allah Islam tidak ada, itu ateisme terhadap Islam, atau Allah Islam ada tapi palsu, maka Anda mengakui eksistensi ilah palsu, yang artinya politeisme. Tapi kalau ilah palsu benar-benar ada, maka ia adalah entitas metafisik, dan itu artinya Tuhan kedua, ya. Jadi masalahnya di sini sudah bisa tangkap implikasi dari pernyataan MBM. Kalau Allah Islam bukan Allah Kristen karena beda substansi, maka ada tiga hal. Either Allah Islam itu tidak ada Allah Islam. Jadi ateisme ini semacam ateisme. Islam itu ateis sebenarnya menurut kamu. Atau Allah Islam itu ada tapi palsu. Ya. Jadi dengan demikian Anda mengakui bahwa ada ilah yang palsu. Nah, itu kan politeisme kan. Kemudian kalau ilah palsu itu benar-benar ada, maka ia adalah entitas metafisik. Dia ada sebagai sesuatu yang metafisik, dan itu artinya sama dengan Tuhan kedua. Tuhan yang tidak kamu percaya. Tuhan itu ada, tapi kamu tidak percaya Tuhan yang itu. Kamu percaya Tuhan yang ini. Begitu kan Pak Pendeta? Nah, ada inkoherensi dalam monoteisme. MIM mengklaim mempertahankan monoteisme Injili, tapi dengan menyatakan dua keberadaan ilahi. Ia merusak prinsip dasar iman monoteistik. Tiada Allah lain selain aku. Yesaya 45 ayat 5. Jika ada dua yang disembah sebagai Allah, Allah Islam dan Allah Kristen, dan keduanya real tapi berbeda secara esensial, maka Pak Pendeta sedang membelah esensi ilahi, menetapkan bahwa ada lebih dari satu being yang layak disebut Allah, dan ini bukan sekedar bidat. Itu pembatalan Shema Israel dan seluruh dasar iman Kristen. Bahaya sekali. Jadi ini adalah implikasi epistemik yang kacau. Jika MYM yakin bahwa Allah hanya bisa dikenal melalui wahyu secara penuh, maka dia harus mengakui orang di luar Kristus tidak bisa mengenal Allah sama sekali. Maka Abraham, Musa, bahkan Yesaya, karena seru ya, tidak mengenal Allah karena belum mengenal Kristus sepenuhnya. Belum mengenal Tritunggal kan? Pengenal mereka misalnya. Ini melawan Alkitab sendiri karena Abraham percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Padahal dia tidak mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roma bab 4 ayat 3. Kalau Abraham tidak menyembah Allah yang sama dengan kita sekarang, lalu siapa yang dipuji? Ibrani bab 11. Kemudian ada logika anti-inkarnasi. Kalau Allah hanya bisa dikenal secara benar setelah inkarnasi dan Allah sebelum Yesus adalah entitas yang berbeda, maka Yesus bukan inkarnasi dari Allah Abraham, maka Yesus tidak memenuhi janji Allah perjanjian lama, dan Yesus bukan Mesias tapi manifestasi Tuhan baru. Dan ini sangat berbahaya dan secara tidak sadar membongkar dasar Trinitas dan inkarnasi. Jadi pernyataan yang secara tegas disampaikan oleh MYM, Allah Islam dan Allah Kristen berbeda secara ontologis, adalah jalan pintas menuju politeisme, pemutusan hubungan perjanjian lama dan baru, serta pembatalan monoteisme biblis itu sendiri. MYM secara tidak sadar menyusun sistem iman yang tidak berbeda dari Marcionisme, memisahkan Tuhan perjanjian lama dari Tuhan Yesus, kemudian menolak prinsip analogia entis, itu artinya ada hubungan antara ciptaan dan pencipta, kemudian membuka pintu ke panteon baru, Tuhan Kristen, Tuhan Islam, Tuhan Yahudi, Tuhan Gnostik, semua beda esensi, semua beda secara ontologis. Jadi ketika MYM berkata bahwa Allah Islam dan Kristen berbeda secara metafisik, dia bukan sedang mempertahankan iman, dia sedang memproduksi Tuhan-Tuhan baru. Dan anehnya, dia melakukannya sambil membawa Alkitab. Kalau kamu setuju, ya setuju dengan hal ini, silahkan. MYM dan proyek politeisme evangelikal. Ya. Jadi Protestan yang mencoba menyanggah KGK yang menurut mereka bermasalah,
justru sedang mengadakan proyek politeisme besar-besaran. Jadi Allah mana yang kau maksud? Allah ada banyak kan. Jadi kita harusnya menurut kitab suci kita harus pilih Allah yang menurut kitab suci, yaitu Allah Trinitas. Allah yang Islam jangan, itu Allah yang berbeda. Bukan berarti sudah berapa Allah? Dua. Nah sekarang kalau kita tanya bagaimana dengan Allah Buddha? Proyek politeisme, kamu sadar ke tidak Protestan? Jadi lemah. Ya, setahu saya, ini kalau salah silahkan bantah. Calon-calon pendeta terutama di Indonesia tidak belajar filsafat secara formal. Mereka tidak duduk di satu lembaga formal seperti fakultas filsafat, departemen filsafat yang diakui secara formal, diakui pendidikan formal filsafat tidak ada. Mereka mungkin mendapat pengantar filsafat untuk masuk ke teologi, tapi kurikulum formal filsafat tidak diajarkan. Jadi ya kadang-kadang kita mengerti juga mereka emosi-emosi dan mencoba menggunakan bahasa filsafat hasil baca-baca Immanuel Kant, René Descartes yang semuanya adalah pendukung Protestan. Oke, begitu saja, tidak usah diambil apa, karena mereka, ya kita harus katakan dengan jujur, semua pendeta di Indonesia tidak punya latar belakang formal departemen filsafat. Dan juga banyak netizen yang nanti akan komen di bawah.